Silakan dimulai. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Yang terindah hati yang mulia hanya terindah Yesus. Pujian dari hatiku selalu seperti waktu tiada pernah kasih yang terbesar dalam hidup pengorbananmu dan engkau lakukan yang tak terkira yang ku miliki yang ku hargai. Yesus engkau ku kasih. Mari kita pujikan dari awal. Si yang terindah hati yang mulia hanya ditemukan di dalammu Yesus. Dia hatiku selalu bisa dia kasih karya terbesar dalam hidup pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidup yang selamatkanku. Engkau yang tak yang ku miliki ku hargai. Yesus engkau Yesus engkau Yesus engkau sembahlah hanya
Kami datang menyembah kami datang menyembah Tuhan. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup, pengorbananku yang sangat engkau Yesus engkau Yesus puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa, karena pernyataan kami semua datang untuk merasakan kasih-Mu ya Bapa. Oleh karena itu kami serahkan ibadah pada sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya untuk Tuhan berkati, untuk Tuhan dampingi, supaya kami anak-anak-Mu dapat merasakan cinta kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan kami mau menaikkan ucap syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati ibadah Zoom ini. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Siap memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku semuanya katakan hosana. Hosana memuji Tuhan, hosana tinggikan Yesus, katakan hosana. Hosana, hosana. Betapa Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku, katakan hosana, ayo. Hosana memuji Tuhan, hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 puji Tuhan. Hosana tinggikan Yesus. Hosana, 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 memuji Tuhan. Hosana tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana.
ada, kita sedang memuji Tuhan. Dan saat ini mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Sepanjang jalan kasih Yesus indah dalam hidup, hiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir jalanku seperti sungai yang tak pernah. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidup. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih-Mu merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, kami serahkan kepada Hamba. Mengucap syukur kasih setiamu Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kami boleh bersatu berkumpul bersama-sama dalam ibadah doa malam. Sebelum kami berbeda ruang, tapi kami boleh menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, satu roh, satu di dalam doa, satu di dalam iman, menyertai kami semuanya, dan memberkati. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan memberkati
jemaat Tuhan yang bergabung pada malam hari ini, dan kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan menyertai saat ini dalam pengurapan Tuhan, baik jemaat Tuhan dan terlebih hambamu yang akan memberikan kebenaran dan memberkati, dan segala apa yang kami pikirkan, semua yang tidak berkenan dalam hati dan pikiran kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita sama-sama belajar bentar ya. Kita mau benahin dulu internetnya. Ya. Kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Tuntunan Roh Kudus kepada Barnabas. Tuntunan Roh Kudus kepada Barnabas di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Ya. Sudah tertampil di situ. Haleluya. Biar lebih gede. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Di situ perikopnya Barnabas dan Saulus ke Antioquia. Ayat 21 di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik pada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus di sini mengerti apa yang dimaksud kebenaran firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus. Kita belajar kepada Barnabas di sini. Iman dan keyakinan Barnabas yang begitu luar biasa, patut diteladani, patut kita contoh, bahwa apa yang kita kerjakan sekarang, apa yang kita alami sekarang, semuanya dalam kendali dan tuntunan Roh Kudus, itu yang kita harus tahu. Tetapi terlebih dari itu, narasumber pada malam hari ini, maksudnya yang kita belajar pada malam hari ini tentang bagaimana iman Barnabas yang begitu luar biasa dalam keyakinannya kepada Yesus Kristus. Barnabas ini masih familinya Yohanes murid Yesus, jadi masih dekat juga dengan Yesus, tapi dia nggak bersama-sama pada waktu itu dalam keberadaannya. Dia tidak bersama-sama dengan Yesus, maksudnya tidak mengalami sama-sama dengan Yesus. Tapi kalau dilihat di sini kondisinya, ketika kenapa harus menjumpai Saulus di situ? Karena Saulus sudah bertobat, Saulus sudah dipulihkan oleh Tuhan dari butanya, dari selaput yang menutupi matanya pada waktu itu. Ketika semua yang dialami oleh Saulus, dia langsung cepat, dia langsung bertindak, dia langsung bergerak dengan apa yang dia terima, apa yang dia alami pada waktu itu ketika Ananias menumpangkan tangan pada Saulus, dan Saulus boleh menerima pemulihan, boleh mengalami kasih kuasa Tuhan, dan saat itu juga Saulus bergerak. Saulus tahu apa yang dialami itu karena Yesus. Yang tadinya, saudara tahu sendiri tentang kisah Saulus ini. Orang-orang yang mengikuti Yesus itu dikejar-kejar oleh Saulus, dan bukan hanya dipukuli, sampai juga
ada yang dibunuh. Dan bukan ada yang dibunuh, banyak yang dibunuh oleh Saulus. Begitu luar biasanya. Dan dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Barnabas kenapa harus dipertemukan dengan Saulus? Orang yang begitu luar biasa, orang yang imannya dalam kegigihannya, yang memiliki prinsip yang kokoh, yang kuat, yang teguh. Begitu imannya dibangun oleh kuasa Roh Kudus dan dia beranjak, dia bertindak. Dan itulah yang harus kita alami. Jadi Barnabas nggak takut lagi karena tahu Saulus sudah bertobat, karena Saulus sudah dimenangkan, dan dialah salah satu juga motor penggerak pada waktu itu, penggerak kerasulan dan kenabian. Dan yang terjadi begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Paulus begitu dia melakukan pekerjaan dan melayani Tuhan. Nah, di sini tadi dikatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Artinya ketika kita punya iman kepada Yesus Kristus, dan kenapa yang kita alami seolah-olah tidak seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu. Dan kenapa kita pada malam hari ini perlu banyak belajar, perlu tahu, perlu mengetahui di situ. Inilah pada masanya sisi-sisi perjalanan iman kita. Memang keberadaannya tidak sama seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu, tapi keyakinan kita saat ini dan kuasa Roh Kudus di akhir zaman itu tercurah begitu luar biasanya, bahkan berlipat kali ganda, pengurapan berlipat kali ganda. Dan inilah yang harus kita terima, kita yakini sebagai orang yang percaya. Dan kita harus tahu, mungkin dalam setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, seolah-olah nggak dukung tentang keberadaan kita untuk menyampaikan kabar baik. Tapi saya ingatkan bahwa Ibu Saudara semuanya, teman-teman, anak-anak remaja, pemuda di sini yang banyak bergabung, bahwa kabar baik ini kita tidak diminta untuk membawa Alkitab ke sana kemari, memberitakan, membacakan firman Tuhan, tapi sikap hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengikut Yesus, apa yang kita alami. Kalau tadi pagi saya bergabung di dalam doa rohaniwan Gereja Penyebaran Injil, di situ diingatkan kembali bagaimana nilai inti Gereja Penyebaran Injil. Nilai inti Gereja Penyebaran Injil ini sampai tertulis juga di dalam Mars Gereja Penyebaran Injil, lagu Mars GPI, yaitu akrab dengan Tuhan, bertumbuh dalam komunitas, bertumbuh di dalam Tuhan, dan cemerlang memuliakan Tuhan. Di situ kita harus hafal, harus tahu nilai intinya ini. Nilai inti bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, akrab dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan cemerlang memuliakan Tuhan ini. Sampai di titik akrab ini aja ternyata tadi banyak hal yang dibahas. Akrab itu seperti apa? Akrab dengan Tuhan. Kalau kita akrab dengan punya sahabat yang akrab itu, kita sampai tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan, bahkan keseharian saudara kita atau teman kita yang akrab itu kita tahu. Tapi bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah sudah bisa disebut akrab? Nah, kalau yang dialami oleh rasul-rasul ini, dia sudah tahu yang dia kerjakan. Barnabas dan Saulus dan Paulus, ini kalau di sini disebut masih Saulus, ini di ayat yang ke-24-nya. Maaf, ayat yang ke-25. Gitu. Dan dia memang diubahkan, ya ini mungkin hanya penulisan saja. Ketika Saulus dipulihkan itu, dia berubah menjadi Paulus itu, udah, dia meninggalkan masa lalunya, dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Nah, tadi saya kembalikan lagi, kalau di Gereja Penyebaran Injil dengan nilai inti Gereja Penyebaran Injil yang harus kita tahu bahwa di dalamnya ada akrab dengan Tuhan, dan kalau kita boleh saat ini
sampai batas akrab ini aja, apakah kita benar-benar sudah akrab dengan Tuhan? Apakah kita sudah tahu apa yang kita lakukan sekarang? Benarkah kita sudah akrab dengan Tuhan? Sudah cukupkah kita dengan acara ibadah kita, doa malam kita hari ini, doa kita, baca kitab suci kita, firman Tuhan kita? Apakah kita sudah cukup, kita mengerti, benar-benar tahu apa yang dimaksud Tuhan dalam hidup kita, apa kehendak Tuhan di dalam diri kita? Dan ternyata sampai di batasan titik pertama akrab ini aja banyak ditemukan kita nggak tahu tujuan utama dalam diri kita, tujuan hidup kita, bagaimana kita mau bergerak, bagaimana kita harus melangkah, tujuan hidup kita aja nggak tahu, apa yang dikehendaki Tuhan di dalam diri kita aja nggak tahu, tapi kita sudah menyebut akrab, kenal, dekat, anak-anak Tuhan. Kalau kita sebut anak-anak Tuhan, ya tahu dong apa yang diinginkan Bapak kita. Dan inilah yang saat ini kita sama-sama belajar. Saya tidak menghakimi, saya pun juga banyak kekurangan, tapi kita sama-sama belajar. Kita harus tahu kondisi kita. Apakah kita benar-benar disebut akrab? Apakah kita sudah cukup mengenal Tuhan, sudah tahu Bapak kita? Kalau kita di sini boleh belajar bagaimana ketekunan Barnabas di sini yang membuahkan banyak orang-orang yang di sekitarnya diubahkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang di sekelilingnya menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat melalui apa yang telah dikerjakan oleh Barnabas dan Saul di sini. Nah, makanya kita mau belajar di sini. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, karena tangan Tuhan menyertai mereka. Apakah kita tidak disertai oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya, kita disertai oleh Tuhan. Cuma kita takut melangkah. Nah, dengan kuasa Roh Kudus yang selama ini kita belajar, Tuhan itu menuntun melalui Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus kepada kita semuanya. Seperti tuntunan Roh Kudus yang dialami oleh Barnabas dan Saulus pada waktu itu. Dan kenapa kita nggak berani? Padahal Roh Kudus sudah menggerakkan kita. Kita nggak seolah-olah nggak berani melangkah, kita seolah-olah sudah cukup, ini kita menerima Yesus, sudah cukup, saya sudah melayani. Inilah kebanggaan kita. Dan ternyata itu bukan kriteria kita akrab dengan Tuhan. Kalau kita dituntun oleh Tuhan, apa yang kita terima, ternyata bukan untuk diri kita. Yang seringkali saya katakan, apa yang kita terima dari Tuhan itu bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Nah, mengenal orang lain ini untuk membawa orang lain atau orang-orang di sekitar kita untuk mengenal kepada Tuhan itu, kita nggak serta-merta mengajak atau memaksa mereka. Tapi sikap hati kita yang menunjukkan bagaimana kita harus melangkah di situ, kita harus bertindak di situ. Bagaimana kita sekarang menindaklanjuti semua ini? Bagaimana kita sekarang sebagai murid-murid anak-anak Tuhan yang disebut akrab tadi? Tuntunan Roh Kudus sebagai kendali kita, seperti yang dialami oleh Barnabas. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita, itu yang kita yakini. Kita harus tahu, kita yang saat ini memiliki prinsip itu kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Saling menasihati, saling membangun, saling menguatkan. Itulah kehendak Tuhan di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Pada jemaat-jemaat satu dengan yang lain, pada saudara-saudara kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak, pada keluarga kita. Ya. Dari sini kita harus bertindaknya. Setelah Barnabas datang, di ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Bagian ini yang harus kita tahu, bahwa kondisi kita di dalam jemaat, di dalam gereja, ternyata kita nggak cukup sendirian untuk membawa atau menjangkau jiwa. Tujuan utama kita itu membawa dan menjangkau jiwa mengenal kepada Tuhan.
jangan dibawa ke gereja, mengenal kepada Tuhan terlebih dahulu. Tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertindak mereka untuk pergi ke gereja, itu urusannya nanti ketika mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beritakanlah itu, sampaikan itu dengan situasi, dengan bahasa yang bisa dimengerti, nggak usah kita mengajak berdebat, tapi minta tuntunan Tuhan, hikmat. Pokoknya memiliki kerinduan untuk membawa setiap orang itu kepada Tuhan. Yang mengerti kata namanya? Membawa kerinduan hati Tuhan supaya mereka, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melalui diri kita bawa mereka mengenal Tuhan. Ya, yang pertama mengenal Tuhan. Ketika mereka boleh mengenal Tuhan, mereka akan memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan melalui ibadah kita di dalam gereja. Dan tujuan gereja itu bukan untuk mengumpulkan orang-orang itu. Yesus memiliki kerinduan untuk mereka mengerti apa yang diinginkan, apa yang dirindukan, bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus disampaikan kepada mereka, itu yang harus kita beritakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu ternyata kita perlu pahami, kita harus mengerti bahwa apa yang kita yakini saat ini tidak terpengaruh, tidak dibatasi oleh situasi, keadaan, atau aktivitas kita. Dimanapun berada kita, dimanapun tempatnya, apa yang saat ini dipercayakan Tuhan di dalam diri kita, mari kita kerjakan bersama-sama. Dan itulah yang dimaksud kita mengerti, kita menjadi orang-orang yang membawa terang, membawa damai, membawa ketenangan di dalam setiap lingkungan kita, dalam setiap aktivitas kita, dimanapun kita berada. Membawa pengaruh, membawa dampak yang baik. Dan ternyata ketika Barnabas menjumpai Saulus, apa yang dikerjakan oleh Saulus? Mereka berkomunikasi, mereka merapatkan barisan, mereka bekerja sama di sini. Makanya kita nggak bisa sendirian. Kalau kita bisa dengan suami, berarti itulah kelompok kita. Dengan suami dan istri kita berlangkah bersama-sama apa yang perlu kita kerjakan. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, itu yang perlu kita menjadi teladan dan berkat bagi mereka. Bahwa dengan tindakan kita, dengan sikap kita boleh menjadi berkat. Kita boleh menjadi teladan bagi mereka. Hidup kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Nah, kondisi inilah semuanya dipercayakan kepada kita. Situasi inilah Tuhan percayakan di dalam diri kita. Di sini banyak Bapak Ibu Saudara berkumpul bersama-sama. Harus memiliki tanggung jawab di situ. Bahwa sekarang kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Pak Eko dalam komunitas musiknya, Pak Dodi juga, di sini ada Alvin, ada Juna, dan kelompok anak-anak muda yang ada ada Rafael itu separuh. Rafael atau siapa itu? Oh iya, Rafael. Ya, banyak di tempatnya Theo nih. Ada Nanda juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada Ibu Yona, macam-macam di sini. Bapak Sarjono. Meskipun satu ruangan tapi partisipannya beda-beda. Oke. Ya, kita lanjut di sini ya. Kondisi ini yang kita perlu tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Tuhan, tujuan kita mengenal Tuhan, tujuan iman kita percaya kepada Tuhan adalah jiwa-jiwa. Fokusnya adalah jiwa-jiwa. Fokusnya bukan gereja. Nah, nanti kita terjebak lagi. Nah, kita bersyukur kalau gereja ini banyak jiwa-jiwa ya, karena kita menghasilkan jiwa-jiwa, kita menghasilkan buah. Makanya kalau kita mengekspresikan buah-buah roh, ya mengekspresikan buah-buah roh itu ya dengan tujuannya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Melalui berakar, bertumbuh, berbuah ini, ya urut-urutannya juga bisa dengan siklus ABC tadi. Nilai inti pribadi gereja penyebaran Injil, itu semuanya saling berkaitan dan tidak bulat. Akrab dengan Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan cemerlang memuliakan Tuhan. Akrab dengan Tuhannya, ya melalui doa, firman, dan saat ini kita belajar bersama-sama. Dan ternyata dengan akrab dengan Tuhan ini,
Yang Tuhan inginkan bukan hanya kita belajarnya tentang firman, bukan tentang berdoanya kita berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita tahu maksud hati Tuhan itu kepada jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu harus diapakan dengan keberadaan kita. Jiwa-jiwa dengan keberadaan kita, kita harus mengerjakan dengan memberikan pengertian pada jiwa-jiwa itu. Dan apa yang dipercayakan Tuhan tentang jiwa-jiwa itu, nggak usah dibukakan ayat firman Tuhan. Sikap hidup saudara aja, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tadi saya ulangi lagi. Melalui sikap hidup Bapak Ibu Saudara, itu yang menjadi berkat, itu yang menjadi teladan. Dan Tuhan inginkan itu. Melalui Bapak Ibu Saudara, jiwa-jiwa bisa diubahkan hatinya, dan saat itulah mereka tahu, mereka mengerti bahwa di dalam Tuhan itu seperti itu. Oh, Tuhannya orang Kristen itu begitu luar biasa. Saya boleh mengenal Tuhannya orang Kristen melalui siapa? Oh, di sini melalui Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Itu sebenarnya. Jadi yang disampaikan Barnabas dan Saulus, karena di samping tadi, yang pertama, Tuhan menyertai dia, kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka. Jadi dengan segala keberadaan ketika kita dikuasai Roh Kudus, nggak usah kita pola-pola, nggak usah kita bikin strategi, apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita sampaikan pada orang-orang di sekitar kita, pasti membawa kedamaian, pasti membawa sukacita, pasti membawa kesatuan. Itulah kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi itulah tuntunan Roh Kudus yang saat ini harus mengendalikan pikiran dan hati kita. Itulah kuasa Roh Kudus yang harus mengendalikan setiap pola pikir kita. Jadi memberitakan Injil itu melalui sikap kita, memberitakan Injil itu melalui hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, ini mari kita sama-sama saat ini pada malam hari ini membuka hati, kubuka hati untuk jamahanmu, kubuka hati untuk kuasa Roh Kudus bekerja, kubuka hati supaya apa yang kita kerjakan itu dalam kendalinya Tuhan, dalam kendalinya Roh Kudus. Tidak dengan pikiran kita, tapi ketika kita menyerahkan semuanya, ketika kita bangun pagi, siapa yang kita jumpai, dan itulah orang yang pertama menerima berkat dari kita. Yang mengerti katakan amin. Saya dan istri semuanya, kita harus praktek itu. Ternyata dengan aktivitas sehari-hari itu harus berdampak di dalam lingkungan kita. Dan ternyata lingkungan saya ini bukan hanya di semampir Gang 6 di gereja ini, tapi ketika di daerah di Lopo itu, saudara, ternyata ada dampaknya. Mereka boleh bercerita mungkin di luar kendali saya, di luar pengetahuan saya, mereka boleh mungkin ngobrolin tentang kami berdua, mungkin membicarakan tentang kami berdua, tapi yang terjadi memang seperti itu. Dan kemarin bukan saya ini sok tahu atau gimana, tapi kita harus menjadi berkat. Ada orang yang jatuh, pegawai karyawan gudang garam, tapi tidak sebutkan unitnya berapa, tapi tiba-tiba orang ini jatuh. Ketika jatuh mau berdiri, ambruk lagi buat. Saya tak pikir ada kecelakaan, ternyata maksudnya kecelakaan karena benturan gitu. Ternyata orang ini sudah hilang keseimbangan dan perlu ditolong. Ketika ditolong saya bawa, dan ada tetangga juga menawarkan di situ, ditaruh di tempat saya Pak. Ya, di situ dibawa, saya bungkung sama-sama, saya pijit-pijit, saya berdoa di situ, sambil ngomong di situ, saya lihat kondisinya, ternyata kondisinya lemah. Saya lihat matanya sudah putih, kelopak matanya sudah putih semuanya, dan denyut-nadinya saya pegang, aduh lemah sekali, harapannya tipis. Pada waktu itu ada HP-nya, saya kontak teman-temannya, dan teman-temannya ternyata datang, dan orangnya bilang, saya langsung pulang aja Pak, saya nggak mau ke klinik. Dan ternyata ketika minta akhirnya saya bilang, di klinik aja Pak, sama teman-temannya. Langsung ditangani dokter aja. Kasihan bapaknya ini. Kalau nanti nunggu keluarganya kelamaan. Akhirnya benar, dibawa ke klinik, dan klinik dirujuk ke rumah sakit, perjalanan ke rumah sakit orangnya meninggal. Dan dari sini kita tahu ternyata ketika saya balik siangnya ke situ ngomong-ngomong sama tetangga, oh, dia menceritakan begitu luar biasa. Tetangga itu melihat saya menolong orang itu, saudara.
Dan ternyata apa yang saya kerjakan di situ mungkin hal kecil, dan enggak, kalau dipikir enggak berdampak. Tapi saya lihat tadi tentang kebenaran teman-teman, apa yang kami lakukan bersama-sama istri di situ, ternyata mereka sudah tahu, merasakan apa yang telah kami kerjakan bersama-sama. Dan hal itulah yang, hal kecil seperti itu sudah menjadi dampak. Dan saya merasa ya berbesar hati karena disebut-sebut dan mereka sudah tahu tentang keberadaan saya di situ. Oh, sudah biasa ya Bapak-Bapak. Ya jelas no, Pak jenengan kan pendeta, pasti nangani orang-orang yang biasa, nangani orang-orang yang seperti itu. Ya bukan biasa menangani, itu sudah tanggung jawab kita sebagai sesama, harus menolong. Itu aja. Menolong ini nggak perlu kita jijik atau gimana. Kalau dilihat kondisi orangnya, nanti aku takut ketular. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dia lakukan oleh para medis juga seperti itu. Ya, pokoknya yang setelah kita lakukan standarnya ya sudah, cuci tangan bersih, sudah itu aja. Dan kita makan yang bukan makan yang banyak, makan yang secukupnya untuk imun kita, sudah selesai. Dan sampai hari ini saya sehat-sehat aja, istri saya sehat-sehat aja, semuanya dalam pertolongan Tuhan. Nah, dari kesaksian ini ternyata nggak perlu dalam pemberitaan yang atau memberitakan Injil kita harus pakai mic besar-besar di situ menyampaikan firman Tuhan, ya, dengan sikap tadi. Saya kembali lagi saya katakan, kalau kita melakukannya dengan sikap hati yang benar, apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan, dan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat, apa yang kita kerjakan itu menjadi dampak, membawa perubahan. Dan disitulah saya yakin Tuhan akan menggerakkan orang-orang, Tuhan akan menggerakkan jiwa-jiwa itu. Saya yakin ketika saya ngobrol-ngobrol dengan tetangga kanan kiri di situ dan mereka merasakan ketenangan, kenyamanan, damai sejahtera ketika ngomong sama saya, buat saya memberitakan ini untuk tujuannya pokoknya memberitakan kabar baik dengan sikap hidup itu aja. Haleluya. Jadi melalui kesaksian ini, kalau Tuhan menuntun kita, tidak usah kita mencari-cari siapa ya orang yang harus kita tunjuk, atau siapa yang saat ini yang perlu pertolongan. Tuhan tunjukkan itu. Siapa orang-orang di sekitar. Kalau saat ini mungkin istrimu, kalau ini saya yang kemarin dipraktekkan anak-anak remaja pemuda, saya masih ingat, tolong dicatat siapa yang di dalam doanya Rafael dan Juna, ternyata sama, ya kan? Ali kan? Nah, yang didoakan siapa itu jiwanya, Alvin siapa yang didoakan, buat kakak-kakaknya. Dan di situ harus kita tahu di sini, terus doakan itu orang-orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dalam perkumpulan didoakan. Tuhan akan menjamah dan Tuhan akan mempertemukan. Suatu saat ketika kita berjumpa, kita akan memperkatakan kabar sukacita. Amin. Haleluya. Ya, tunjukkan. Saat ini mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapak, di dalam nama Yesus mengucap syukur pada malam hari ini, kalau hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami mau belajar lebih mengerti lagi ya Tuhan. Bagaimana tuntunan Roh Kudus-Mu yang membawa kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik melalui sikap hati kita, melalui sikap hidup kami ya Tuhan Yesus. Bila Tuhan memberikan hikmat pada kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan, apa yang boleh kami lakukan untuk orang-orang yang ada di dekat kami masing-masing ya Tuhan. Bukan kami mencari-cari, tetapi Tuhan sudah menunjukkan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami sampaikan kabar baik itu ya Tuhan. Melalui hidup kami saat ini. Tuhan percayakan dan kami meresponi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Bahwa apa yang Tuhan percayakan adalah tanggung jawab yang kami terima untuk kami kerjakan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan Yesus. Kalau kami masih mengerjakan dengan keterbatasan kami mohon lebih lagi ya Tuhan Yesus, untuk Tuhan menuntun kami untuk mengerjakan lebih lagi ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu yang membawa kami ya Tuhan mengerti bagaimana kami harus melangkah untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya mereka boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui pribadi, lepas pribadi kami ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan percayakan bagi setiap jemaat-Mu saat ini untuk lebih mengerti, menangkap hati Tuhan, tahu maksud hati Tuhan ya Tuhan,
untuk kami mengerjakan pekerjaan-Mu yang begitu besar bagi kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan tuntunan, Tuhan memimpin kami melalui Roh Kudus yang kami terima saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur ya Tuhan pada malam hari ini, ibadah pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Dodi yang sudah melayani bersama-sama dalam pujian dan penyembahan. Tuhan memberkati keluarga ini ya Tuhan Yesus, apa yang telah dikerjakan, pelayanannya dan pengiringannya kepadamu lebih hari lebih setia, dan setiap pergumulan dan doa-doanya Tuhan mendengar, dan Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan keluarga ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan segala keperluannya, Tuhan memberkati anak-anaknya, Alicia, demikian juga William, Tuhan mencukupkan kebutuhan sekolah dan belajarnya, mereka menjadi anak-anak yang cakap, Tuhan memberkati. Kalau William tidak enak badan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, di dalam nama Yesus, oleh kuasa dan bilur darah Yesus, William disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pak Sarjono, suami istri, kami serahkan ke Tuhan kuasa-Mu, hari-hari terus menyenangkan hati Tuhan dengan pekerjaan dan pelayanannya, menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, setiap perkataannya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kasih dan penyertaan memberkati segala usaha pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan memberkati juga anak-anaknya, menantunya, cucunya, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Pak Yona, demikian juga Pepi, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, pelayanannya kepadamu ya Tuhan, terus lebih hari lebih meningkat lagi ya Tuhan. Tuhan memberkati penghasilannya, Tuhan memproteksi segala apa yang telah dikerjakannya, dan anaknya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, anak yang cakap, anak yang manis, Juana ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu pertumbuhan kesehatan untuk anak Juana di dalam nama Yesus, semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Daniel, dimanapun saat ini berada, dalam pekerjaannya, pengiringan kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan lebih hari lebih setia, Tuhan memberkati juga masa depannya dalam jaminan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati Bapak Eko Santoso, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, segala pekerjaan aktivitasnya, demikian juga pelayanannya kepadamu ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa. Tuhan memberkati, pengurapan menyertai, setiap tutur katanya menjadi berkat bagi banyak orang, dan kasih setia Tuhan menyertai keluarga ini. Istrinya diberkati oleh Tuhan, menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya, mendampingi suami ya Tuhan, memberkati anak-anaknya, Kesia, Nathan, dalam perlindungan penyertaan Tuhan, usaha yang digelutinya bersama keluarga ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati masa depannya dalam jaminan Tuhan, anak-anaknya ya Tuhan Yesus, Tuhan mencukupkan keperluannya, studinya, berprestasi di sekolah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberkati tim multimedia. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu yang saat ini bersama-sama berkumpul. Ada Alvin, ada Rafael, Juna, dan teman-teman yang lainnya Tuhan yang berkumpul di sana. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kepada Saudara Tio, Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati hikmat, kekuatan menyertai anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus di masa mudanya. Terus Tuhan memberikan kreativitas, Tuhan memberikan hikmat untuk mereka mengerjakan segala sesuatunya, dan mereka membuahkan hasil yang cemerlang, membuahkan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati mencukupkan studi mereka, orang tua mereka, dan segala apa yang telah dikerjakan Tuhan membuatnya berhasil di hari-hari depannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa buat Ibu Ani Teguh, Pak Teguh, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan memberkati usaha pekerjaan dan pengiringan kepada Tuhan dalam pelayanannya, dalam pengurapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati anak-anaknya. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu Stephen, Gracia, demikian juga Truly, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, kepintaran, kecerdasan, mencukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka di dalam nama Yesus. Dan memberkati anak-anaknya, cakap memuliakan Tuhan, cerdas, dan berprestasi di sekolahnya. Kami berdoa juga untuk Bu Sri ya Tuhan, yang bersama-sama dengan mereka sebagai orang tua, Tuhan memberkati, yang menjadi tiang doa dalam satu keluarga ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan yang sempurna, organ-organ tubuhnya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan yang besar kepadamu ya Tuhan, karena iman kami
Kami boleh berdoa bersama-sama dan Bu Sri disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa juga untuk keluarga Pak Aryono saat ini bersama-sama satu dalam doa. Tuhan memberkati suami istri dalam pengiringannya kepada Tuhan, melayani Tuhan Yesus sebagai driver. Tuhan memberikan hal yang lebih lagi untuk mengiring Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ya Tuhan, Tuhan pakai anak-anakmu ini Tuhan Yesus menjadi teladan dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan segala apa yang telah ini dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil usahanya. Ya Tuhan Yesus, keripik dan snack yang lain Tuhan Yesus, Tuhan memberkati terus bertumbuh dan berbuah-buah menghasilkan berkat di dalam nama Yesus. Elsa dalam masa mudanya Tuhan memberkati kreativitas dan Tuhan memberkati masa depan yang indah dalam jaminan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Elsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati juga saat ini Nanda ya Tuhan Yesus, yang bersama-sama di dalam doa. Tuhan memberkati Tuhan Yesus pekerjaannya, pengiringannya kepadamu ya Tuhan Yesus, sertai di masa mudanya Tuhan hari yang setia untuk melayani Tuhan, dan memberkati hikmat segala apa yang telah kerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Pergumulan doa-doanya bagi orang tua dan adik-adiknya kami serahkan ke Tuhan kuasa, Tuhan memberkati hari depannya dalam jaminan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat Ibu Wiji, Jini, Bu Yuli ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini, diberkati oleh Tuhan, dan mereka bersama-sama boleh menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan apa yang telah mereka kerjakan untuk menjadi berkat di tengah lingkungan mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Keluarga kami diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan hamba-Mu suami istri ya Tuhan Yesus. Dalam pengurapan Tuhan, Tuhan menyertai anak-anak kami, Rafael, Josian, Metrio dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Hari-hari Tuhan cemerlang memuliakan Tuhan, dan segala keperluan mereka Tuhan mencukupkan. Mereka berprestasi di sekolah mereka masing-masing, mereka boleh melayani di tempat mereka masing-masing, menjadi berkat bagi teman-temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perlindungan Tuhan menyertai anak-anak kami, Rafael, Josian, Metrio. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga buat Bude bersama-sama dengan kami, kesehatan, kekuatan menyertai, hikmat menyertai ya Tuhan Yesus dengan segala aktivitasnya. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan di dalam nama Yesus. Yang kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan memberkati. Dan Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat Tuhan di gereja penyebaran Injil, dan apa yang boleh Tuhan percayakan buat kami kerjakan, biarlah Tuhan mendatangkan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pergumulan kami untuk gereja ya Tuhan yang Tuhan percayakan, memberkati untuk pembangunan, renovasi gereja juga Tuhan kami serahkan ke tangan kuasa Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami boleh melihat kap-kap gereja yang perlu dibenahi ya Tuhan, untuk interior yang perlu dibenahi ya Tuhan Yesus, Tuhan percayakan buat kami kerjakan. Dan Tuhan mencukupkan dananya, Tuhan memberkati gereja kami ya Tuhan Yesus, dan segala apa yang boleh melengkapi kami untuk melayani Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah semuanya untuk mendatangkan kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus, bukan untuk menyenangkan kami manusia, tapi boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan, doa-doa kami, tangan kuasa-Mu. Ya Tuhan memberkati kami pada malam hari ini, Tuhan menyertai kami, aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Kalau kami juga akan mau beristirahat, Tuhan memberkati tubuh jiwa roh kami dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuannya kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menuntut kita dalam kebenaran yang sejati. Dan kasih setia Tuhan Yesus dengan kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita semua yang percaya, yang meyakininya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.